Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 85 dari PGMIC. Saya akan menyampaikan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Strategi Planted Question dalam Pembelajaran Al-Quran Hadis di MI atau di SD. Di dalam makalah ini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dari pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan strategi planted question. Yang ketiga yaitu apa saja keunggulan dan kekurangan dari strategi planted question dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di MI atau di SD. Yaitu kita akan membahas yang pertama yaitu apa yang dimaksud dari pembelajaran Al-Quran Hadis. Pembelajaran Al-Quran Hadis merupakan proses belajar mengajar mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna dari Al-Quran Hadis, serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, agar kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada di dalam kedua pustaka tersebut, yaitu pustaka tersebut hadis dan Al-Quran. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran Al-Quran Hadis sendiri merupakan bagian dari mata pembelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran, serta sehingga peserta didik diharapkan mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran, menyimpulkan isi kandung Al-Quran, menyalin dan menghafal ayat-ayat yang terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis tersebut. Yang kedua yaitu rumusan kedua yaitu pengertian strategi planted question. Planted question adalah salah satu metode pembelajaran aktif melalui pertanyaan rekayasa yang diberikan kepada peserta didik yang terpilih. Pertanyaan rekayasa atau planted question merupakan salah satu strategi pembelajaran yang aktif, yang baik digunakan guru dalam menjalankan pembelajaran di kelas tersebut. Metode ini dapat membantu guru untuk mempresentasikan informasi dalam bentuk respon terhadap pertanyaan yang telah ditanamkan atau diberikan sebelumnya kepada peserta didik. Dalam strategi ini dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Selain itu, strategi pembelajaran ini dapat membantu peserta didik yang tidak pernah bertanya atau kurang aktif atau kurang merespon dalam pembelajaran ini, dalam tidak pernah berbicara pada jam-jam pembelajaran, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dengan menjadi penanya gitu. Dalam strategi ini siswa dapat lebih aktif atau lebih merespon dalam pertanyaan-pertanyaan guru tersebut. Yang ketiga, rumusan masalah ketiga yaitu keunggulan dan kekurangan dari strategi planted question dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Keunggulannya yaitu dapat membantu peserta didik yang tidak pernah bertanya atau bahkan tidak pernah berbicara pada jam-jam pembelajaran untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dengan menjadi penanya atau dengan menjadi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu membantu peserta didik mempelajari isi materi pembelajaran yang sedang dibahas oleh guru dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga yaitu menjadikan peserta didik mampu belajar mendengarkan pendapat orang lain. Seringnya kita ada siswa atau temannya mempunyai pendapat, dia merespon, mendengarkan gitu. Yang keempat yaitu menghasilkan pencapaian hasil belajar peserta didik yang tinggi dan memperbaiki hubungan dengan teman sebayanya atau teman
kelasnya. Karena dalam strategi ini siswa dapat bekerja sama dengan siswa lainnya gitu. Dengan teman sebayanya merespon, kita adu dengan pertanyaan-pertanyaan, menjawab bersama gitu. Dan pasti kalau ada keunggulannya, pasti ada kekurangannya juga. Sedangkan kelemahan dari strategi ini adalah yang pertama yaitu tidak semua siswa mendapatkan kesempatan bertanya. Yang kedua yaitu tidak efektif untuk siswa tingkat sekolah dasar. Yang ketiga yaitu membutuhkan media yang cukup banyak. Adapun perbedaan strategi aktif atau strategi planted question dengan strategi pembelajaran lainnya dalam pembelajaran Al-Quran Hadis adalah dengan strategi pembelajaran aktif planted question atau pembelajaran ini lebih aktif, siswanya lebih aktif dan berani dalam mengemukakan pendapatnya melalui tanya jawab yang sudah diberikan oleh guru tersebut kepada peserta didik, bahkan teman sebayanya gitu. Dalam strategi pembelajaran aktif, planted question dapat mendorong siswa peserta didik untuk berani mengemukakan pendapatnya yang sudah terpendam di hatinya gitu, khususnya dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Karena pada pembelajaran Al-Quran Hadis tidak seharusnya atau tidak semuanya menempatkan peserta didik sebagai pendengar saja, tetapi peserta didik harus diperdayakan agar mampu berbuat untuk berkaya pengalaman belajarnya dalam meningkatkan interaksi dengan lingkungan sosial sehingga mampu membangun pemahaman dan pengetahuan sendirinya gitu. Dan selanjutnya yaitu dalam saya membuat RPP yaitu pembelajaran pembelajaran fikih, mata pembelajaran Al-Quran Hadis, materi pokoknya saya ambil surat Al-Ikhlas kelas 1 gitu. Dalam RPP saya terdapat ada kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, terus tujuan pembelajaran, materi apa saja dalam pembelajaran surat Al-Ikhlas, terus menggunakan metode dan strategi pembelajaran apa gitu. Kompetensi intinya atau KI-nya yaitu ada 3 KI. Yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga atau dengan teman sebayanya atau di lingkungannya atau di masyarakat gitu. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanyakan dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya atau makhluk ciptaan Tuhan di dalam sekolahan. Yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, anak solehah gitu, atau berperilaku untuk bermain gitu. Yang kedua yaitu kompetensi dasar dan indikatornya. 1.1 yaitu menjelaskan menerima surat Al-Quran surat Al-Ikhlas. Yang kedua yaitu memiliki perilaku menciptai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 3.1 mengenal surat Al-Ikhlas lebih dalam. 4.1 yaitu
melafalkan surat Al-Ikhlas secara benar dan fasih dalam membaca surat Al-Ikhlas dan mendemonstrasikan surat Al-Ikhlas. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran Al-Quran hadis kali ini, yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, kegiatan mengamati atau menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi peserta didik dapat mampu menyebutkan jumlah ayat yang terdapat di surat Al-Ikhlas. Yang kedua yaitu menyebutkan arti-arti surat Al-Ikhlas tersebut. Yang ketiga yaitu membaca surat Al-Ikhlas secara jelas dan fasih. Yang keempat yaitu mendemonstrasikan surat Al-Ikhlas tersebut, yaitu kita mau ngambil dengan materi pembelajaran surat Al-Ikhlas dan artinya surat Al-Ikhlas. Metode dan strategi pembelajaran, kita menggunakan metode tanya jawab dengan strategi playing question. Dalam pembelajaran ini kita menggunakan media, alat pembelajaran dan sumber pembelajaran. Dari medianya yaitu surat lafal Al-Ikhlas yang sudah ada di buku, dan alat bahannya kita menggunakan karya tulis ayat seperti ini. Nanti saya akan potong-potong dan diberikan kepada anak-anak untuk bagaimana untuk mengurutkan ayat-ayat yang benar gitu. Kita urutkan gitu secara acak, nanti saya berikan. Dan seperti ini, saya akan memberi siswa kertas seperti ini untuk membaca dan mengetahui bagaimana surat-surat Al-Ikhlas tersebut gitu. Yang pertama, kita langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita 15 menit untuk pembukaan. Guru memulai dari pembelajaran mengucapkan salam, membaca doa, membaca surat Al-Asmaul Husna dan surat Al-Fatihah. Terus guru mengabsen atau menanyakan kepada siswa siapa yang tidak masuk dan lain-lain. Guru menyampaikan yang ketiga yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini atau tujuan pembelajaran hari ini apa gitu. Yang keempat yaitu guru membaca surat Al-Ikhlas sendiri dan didengarkan oleh siswa tersebut. Kegiatan intinya siswa dapat mengamati, terus siswa dapat menanyakan apa tentang surat Al-Ikhlas tersebut, mengeksplorasi surat Al-Ikhlas tersebut, mengasosialisasi peserta didik membaca surat Al-Ikhlas dengan fasih secara bersama-sama. Terus penutupnya yaitu guru bersama peserta didik menyimpulkan materi dengan guru memberi pertanyaan dulu kepada siswa, apa itu Al-Ikhlas, apa artinya Al-Ikhlas, ada berapa ayat Al-Ikhlas gitu. Terus guru merancangkan tindak lanjut pembelajaran gitu, menyimpulkan pembelajarannya sudah diajarkan, yang sudah disampaikan oleh siswa tersebut gitu. Yang terakhir yaitu menutup. Guru menutup pembelajaran dengan pembacaan hamdalah, terus mengakhiri pertemuan pada hari itu tersebut. Sekian, terima kasih. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.